Iya, memang kalau di rumah aku sama Darius suka masak. Kayak kalau biasanya aku ngurusin sarapan anak-anak, Darius kalau pas di rumah dia biasanya masak makan makan siang atau makan malam gitu buat anak-anak. Ya, anak pasti seneng lah kalau dimasakin sama mama bapaknya, pasti mereka makannya lebih banyak, lebih lahap gitu kan. Kegiatannya banyak ya, ngurusin anak yang pasti di rumah. Ini akhirnya benar-benar ngalamin ini namanya jadi full time mami, jadi berumah tangga beneran. Setelah biasanya harus bekerja gitu kan, benar-benar di rumah gitu. Terus ngurusin beberapa donasi juga gitu. Kita kebetulan aku sama teman-teman juga ada berinisiatif untuk membuat beberapa donasi gitu dengan ada dengan agensi asuransi aku, terus ada juga dengan teman-teman geng Capricorn gitu, terus ya bantuin dari juga ngurusin ya donasinya Padang Tugo juga kayak gitu. Terus tapi ya mostly most of the time ya memang di rumah sih gitu, semuanya dilakukan dari rumah gitu. Oh gitu. Ini kan Kak Darius lagi stop dulu syutingnya. Iya, memang kalau di rumah aku sama Darius suka masak. Kayak kalau biasanya aku ngurusin sarapan anak-anak, Darius kalau pas di rumah dia biasanya masak makan siang atau makan malam gitu buat anak-anak. Ya, anak pasti seneng lah kalau dimasakin sama mama bapaknya, pasti mereka makannya lebih banyak, lebih lahap gitu kan. Ya kalau setiap hari kan anak-anak harus ngerjain tugas dari sekolah, PR dari sekolah gitu, dan pasti lebih seneng lah kalau misalnya dimasakin sama mama papanya gitu, makanan favoritnya mereka gitu. Gitu. Masak apa Kak Darius aja yang masak atau baru kebetulan? Ganti-gantian, kalau dilihat di Instagram aku kan sudah di sharing juga beberapa video, ada yang aku yang masak, ada yang Darius yang masak, ada yang masak bareng sama anak-anak, ada yang Sabrina juga yang bikin gitu. Jadi memang kita sekeluarga seneng masak bareng juga sih gitu. Jadi salah satu momen quality time juga kadang masak itu gitu. Kalau Darius kebetulan dia memang suka masak. Masaknya sih masak yang simpel sih. Kalau kemarin sempat masak spaghetti, bikin mie godok, terus nasi goreng. Terus kalau Darius lebih ke makanan-makanan berat gitu kan. Kalau aku kadang bikin snack, bikin beef pie, bikin spaghetti juga. Lagi utang sama Sabrina mau bikin bola-bola coklat, belum sempat mungkin rencananya hari ini atau besok gitu. Oh, dan terus anak-anak di rumah juga Kak? Ya iyalah, masa mama papanya aja nggak keluar, Sekolah gimana Kak? Di stop kan Yes. pasti belajar di rumah, ngajarin nggak di rumah belajar gitu? Ya sekali-sekali ngajarin, kadang juga kakaknya yang ngajarin adiknya, kadang juga di sini kebetulan karyawan aku juga masih suka pada datang kan, masih masuk kerja, jadi email juga suka bantuin. Bu Tanti juga ada yang bantu, jadi banyak sih yang bantuin kalau untuk anak-anak belajar, karena juga mereka belajar sendiri gitu kan. Ya sibuknya tapi dinikmatin sih. Aku sih sebenarnya termasuk orang rumahan juga, jadi nggak ngerasa boring juga, banyak hal yang bisa dilakukan juga sih di rumah. Biasanya kalau misalnya kerja pulang sampai rumah kan istirahat di kamar, ini di bawah orang dapur gitu, ada aja yang dikerjain gitu di bawah gitu. Jadi buat aku ya hikmahnya adalah ya mungkin memang biasanya nggak bisa jadi full time mami karena memang harus masih keluar rumah, harus bekerja. Ya ini benar-benar akhirnya merasakan selama 2 minggu lebih ini benar-benar jadi ibu rumah tangga yang benar-benar di rumah gitu, ngurus anak, terus nyiapin makan dari pagi sampai malamnya gitu kan, kayak gitu. Seru juga ternyata gitu. Banyak kan mas yang Apa yang aku lakukan belum tentu mungkin cocok sama orang lain gitu. Intinya adalah lakukan yang bikin kita happy aja gitu. Mungkin ada orang yang sukanya baca, ada yang bikin orang sukanya nonton TV, ada orang yang sukanya masak gitu. Ada yang banyak orang yang tadinya mungkin anaknya nggak suka masak, akhirnya gara-gara ini di rumah terus jadinya masak. Intinya melakukan segala sesuatu bersama-sama gitu. Kalau misalnya sendiri-sendiri ya pasti jadinya boring ya, akhirnya lama-lama
bosan juga gitu. Tapi kalau dilakukan bareng-bareng gitu kan, ya jadinya quality time, akhirnya segala sesuatu pasti menyenangkan gitu. Terus apa ya, be kreatif gitu. Ada yang suka gambar, ada yang suka apa, kayak anak-anak aku kan mereka kan juga ikut klub bola, ikut klub gimnastik gitu. Mereka ada sekarang kan semua serba online ya, kayak online meeting. Kalau aku kan karena aku masih jalan bisnis asuransi juga, jadi kita punya online meeting dengan aplikasi gitu. Terus ada apa kayak seminar kecil gitu yang selalu dilakukan secara online, general meeting kayak gitu-gitu. Jadi ya walaupun istilahnya benar-benar bekerja dari rumah gitu, walaupun mungkin badannya di rumah, tapi banyak hal yang dipikirin gitu kan, gimana juga bisa menginspirasi orang lain lewat media sosial kita, memberikan energi positif gitu untuk orang lain. Apa biar nggak mudik atau buat corona yang lagi pandemik ini? Ya intinya sebenarnya adalah ya kita harus jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga supaya daya tahan tubuh kita selalu, atau imunitas tubuh kita selalu baik gitu. Sebisa mungkin tidak perlu keluar rumah kalau memang tidak mendesak atau tidak penting gitu kan. Orang tua memberikan pengertian kepada anak-anaknya dan memberi contoh tentu saja kepada anak-anaknya gitu, dan kepada seluruh siapapun yang ada di rumahnya, entah itu pekerjanya ataupun ya mbaknya atau ART-nya yang ada di rumah gitu kan. Dan ya kepada masyarakat yang mungkin memang merantau gitu kerjanya, ya sebisa mungkin untuk menjaga kondusivitas dan juga menjaga supaya penyebaran virus corona ini tidak menyebar ke desa-desa atau ke kampung, ke tempat yang lebih luas lagi. Ya sebaiknya memang di Lebaran tahun ini ya mungkin kita agak prihatin sedikit untuk tidak pulang kampung atau mudik gitu ya, supaya masalah virus corona ini bisa segera selesai, mudah-mudahan sehingga